Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, para mahasiswa PPG sekalian. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kontrak belajar tentang PPL, termasuk di dalamnya ada PTK atau penelitian tindakan kelas. Adapun tujuan dari kegiatan PPL ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan juga menyelenggarakan PTK baik secara luring maupun daring. Yang kedua, agar meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan perangkat pembelajaran dan juga PTK yang telah dirancang baik secara luring atau secara daring. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non pembelajaran yang visible dilakukan secara luring dan atau daring. Adapun tujuan khususnya adalah yang pertama, membentuk dan memantapkan kemampuan profesional guru secara utuh, mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa. Kemudian yang keempat, mendalami karakteristik mahasiswa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas, dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut baik secara individu maupun kelompok. Kemudian menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan pembelajaran. Kemudian menilai capaian pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS Kemudian menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan kegiatan pengayaan atau remedial. Kemudian menyusun rancangan dan melakukan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu upaya mengembangkan profesionalitas guru. Dan yang terakhir, melakukan remedial teaching bagi mahasiswa yang membutuhkan. Inilah tujuan khusus dari PPL. Nah, untuk sistem, prosedur dan kegiatan PPL dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan juga tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Apa prinsip supervisi klinis itu? Yang pertama adalah hubungan kolegial dan interaktif yang sinergis dan terbuka, demokratis, berbasis keilmuan dan aspirasi mahasiswa, dan mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab mahasiswa. Nah, kemudian langkah-langkah supervisi klinis itu seperti apa? Yang pertama, pengamatan kinerja oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Kemudian mahasiswa menilai kinerjanya sendiri atau self-assessment. Kemudian diskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing dan merencanakan perbaikan. Adapun kegiatan PPL-nya, pertama, Bapak Ibu mempersiapkan dan juga melakukan eksplorasi sumber belajar, kemudian mengimplementasi hasil lokakarya dalam praktek pembelajaran, yakni melaksanakan kegiatan pembelajaran terjadwal, yaitu praktek terbimbing dan praktek mandiri, kemudian melakukan konsultasi dan refleksi praktek pembelajaran yang telah dilakukan, membuat jurnal aktivitas, mengoreksi pekerjaan siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas, dan mengikuti kegiatan manajemen sekolah, misalnya rapat, administrasi, dan kegiatan lain. Kemudian ada ekstrakurikuler, penyusunan laporan hasil PTK, dan terakhir adalah presentasi hasil PTK. Nah, pola implementasi dari PPL dan PTK seperti apa? Yang pertama adalah pola terpisah. Artinya, implementasi RPP terpisah sama sekali dengan implementasi PTK. Pelaksanaan PTK dilaksanakan secara terpisah dari
implementasi RPP pada saat PPL. Ini namanya pola terpisah. Tetapi ada pola yang kedua, yaitu terintegrasi. Seperti apa? Yaitu implementasi RPP diintegrasikan dengan pelaksanaan PTK. Artinya PTK itu sebagai alat evaluasi pada saat pelaksanaan implementasi RPP dalam PPL. Nah, untuk model pelaksanaan PPL tahap 3 ini masih menggunakan dasar edaran Dirjen Diktis, ya, karena masih relevan. Di situ dikatakan bahwa jadwal PPL itu karena bersamaan dengan libur semester, baik di sekolah maupun madrasah, maka ketentuannya sebagai berikut, yaitu PPL dilaksanakan dengan pola simulasi, dilaksanakan secara luring, ya, di sekolah atau madrasah masing-masing. PPL simulasi dilakukan seperti pelaksanaan micro teaching yang melibatkan siswa sebanyak 10 anak. Boleh lebih, tapi minimal 10 gitu ya. Bagi sekolah yang memberi izin guru melakukan pembelajaran real, ya maka dipersilakan atau diperbolehkan. PPL simulasi dilaksanakan sesuai tahapan yang ditentukan, yaitu yang pertama adalah PPL 1. Setelah PPL 1 ada review 1 ya. Kemudian dilanjut PPL 2. Nah, setelahnya ada review 2 yang di dalamnya terdapat RPP dan PTK. Nah, jangan lupa proses PPL simulasi itu direkam, dan video hasil editingnya itu durasinya nggak usah lama-lama, sekitar 15 menit saja. Kemudian jangan lupa untuk diupload di YouTube masing-masing. Jadi teman-teman mahasiswa itu harus punya akun YouTube ya untuk mengupload hasil rekaman PPL simulasinya. Kemudian dosen dan guru pamong nanti akan menilai kegiatan PPL simulasi melalui apa? Ya, melalui video yang diunggah di akun YouTube masing-masing. Kemudian waktu PPL simulasi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, artinya tidak ada perubahan. Nah, inilah jadwal pelaksanaan PPL 1, RPP 1 dengan menggunakan pola 1, yaitu pola terintegrasi. Integrasinya di mana? Di sini, di hari kedua sampai hari keempat. Ya, yaitu mengimplementasikan RPP lengkap dan PTK. Ini namanya integrasinya di sini. Jadi pola praktek pembelajaran terintegrasi dengan PTK pada siklus 1. Jangan lupa proses pembelajaran direkam. Kemudian hari kelima dan keenam ini lakukan editing, kemudian membuat akun di YouTube, dan juga jangan lupa settingnya publik, kemudian diunggah. Nah, setelah ini baru dilakukan review oleh dosen pembimbing dan juga oleh guru pamong. Nah, bagaimana pola yang kedua? Ini terpisah. Jadi ini ada melaksanakan RPP ya, pembelajaran waktu pembelajaran mandiri, itu dia tidak disertai dengan praktik PTK siklus 1, tetapi praktiknya hari ke-6 sendiri. Ini silakan dipilih oleh masing-masing mahasiswa karena ini pilihan ya, tidak harus memilih yang pola 1, memilih pola 2 juga boleh. Yang menurut Bapak Ibu peserta lebih efektif itu yang mana silakan dipakai. Dan kemudian inilah waktu review dari RPP pertama ya, yaitu tanggal 10 dan 11 Desember masing-masing nanti direview per hari 10 mahasiswa. Nah, kemudian ini untuk yang RPP 2 juga kurang lebih sama, pola 1 ini terintegrasi ya, RPP lengkap dan juga PTK ada sekaligus. Yang pola kedua di sini prakteknya ada sendiri untuk PTK ya. Ini jadwal reviewnya pada tanggal 18 dan 19 Desember. Komponen yang direview jangan lupa diperhatikan ya, di dalam video itu harus ada pendahuluan yang berisi persepsi dan juga pengkondisian suasana pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, kegiatan inti yang dinilai itu apa? Penyampaian materi, penggunaan metode, interaksi dengan siswa, bahasa lisan guru, bahasa tubuh guru,
evaluasi yang dilaksanakan oleh guru itu apa saja, modelnya seperti apa saja, itu nanti akan direview oleh dosen pembimbing dan juga guru pamong. Nah, juga perhatikan di sini ya, konten HOTS-nya atau berpikir tingkat tinggi, baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, diperhatikan ya komponen ini, dan juga memperhatikan tipek ya, teknologinya, pedagogiknya, konten materinya ya diperhatikan, dan juga jangan lupa diperhatikan untuk mengakomodasi revolusi industri 4.0, jadi perkembangan revolusi industri, dan juga komponen aktivitas yang dapat memperkuat thinking skill atau skill berpikir ya, keterampilan berpikir. Kemudian yang terakhir adalah komponen yang direview, penutup, itu berisi kesimpulan dan tindak lanjut. Nah, ini untuk yang pelaksanaan PPL RPP 3 juga kurang lebih sama ya. Untuk yang pola 1 ini terintegrasi, kemudian yang pola 2 ini terpisah ya, 1/3. Dan pada hari ke-6 ini jangan lupa untuk menyusun laporan PTK. Kemudian pada 4 hari terakhir ini teman-teman mahasiswa diminta untuk mendiskusikan hasil review praktik RPP. Ini untuk 1 hari 10 orang, ini juga 10 orang. Kemudian yang 2 hari terakhir untuk presentasi hasil PTK masing-masing hari 10 orang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme tugas PPL dan PTK. Yang pertama di bagian kontrak modul, ini teman-teman silakan disimak dan dipahami kontrak belajar yang diupload oleh dosen pembimbing ya. Kalau memang dalam bentuk PowerPoint silakan dibaca satu persatu. Kalau ada penjelasan menggunakan video silakan disimak ya baik-baik, diikuti videonya, jangan sampai di skip biar tidak salah paham. Kemudian yang kedua di bagian RPP dan perangkat pembelajaran, itu teman-teman mahasiswa silakan mengupload RPP dan perangkat pembelajaran. Perangkat itu apa saja, mulai dari bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan juga instrumen penilaian. Nah, ini ada keterangan boleh digabung atau dipisah ya. Di sini filenya untuk RPP sendiri di sini. Kemudian perangkat pembelajarannya dari bahan sampai penilaian silakan digabung, tidak masalah, jadi satu file ya. Jangan lupa ini filenya ya, harus berupa file PDF dengan kilobit atau dengan ukuran maksimal 1200 kilobit atau 1,2 mega ya, 1,2 megabyte. Jadi semua format dalam bentuk PDF. Kemudian yang berikutnya adalah video pembelajaran. Nih, pada bagian ini uploadlah link YouTube ya, video pembelajaran dan foto dokumentasi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di sini temanya ditulis, link YouTube-nya dia di copy, di paste di sini. Kemudian foto-foto dokumentasi silakan dijadikan PDF ya, digabung jadi satu. Kemudian di-upload di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah PTK dan lembar kerja ini ngapain? Ya, di sini Bapak Ibu mahasiswa diminta untuk mengupload file PTK lengkap ya, laporannya ya, dan file lembar kerja lengkap pada PPL 2 RPP 3. Terakhir, tanggapi instruksi diskusi yang diunggah oleh dosen di bagian sini. Sementara untuk remedial nanti sudah diaktifkan oleh dosen apabila ada yang memperoleh nilai di bawah 70. Nah, demikian untuk video penjelasan mengenai kontrak modul PPL kali ini. Selamat mengikuti kegiatan PPL. Semoga sukses. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.